Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 4, Ibu Menteri beserta dengan jajarannya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama, tentu saya prihatin dan menyayangkan Bu Menteri ya, bahwa anggaran kita ini untuk tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar, kurang lebih 500 miliar ya, kalau kita lihat dari anggaran yang ada Bu ya. Tahun lalu 7,3 triliun, sekarang 6,9 triliun. Itu kan turun Bu ya, sementara kita punya tugas untuk pelestarian hutan. Dan ini kalah Bu, ini dengan subsidi kereta api cepat malahan. Subsidi kereta api cepat itu puluhan triliun nih. Sementara untuk hutan yang sangat luas ini, kita jaga hutan puluhan juta hektar, ini anggarannya hanya 6,9 triliun. Tentu sebagai anggota Dewan saya menyatakan kekecewaan itu yang pertama, tapi bukan kepada Ibu Menteri ya, kepada Menteri Keuangan dan Bappenas dan Presiden, bukan Menteri Kehutanan. Idealnya sebenarnya anggaran ini 12 triliun kalau kita lihat idealnya Bu ya. Taman nasional kita kenapa bermasalah, banyak sampah, banyak pelanggaran, karena nggak ada anggaran pengawasannya. Ini yang jadi masalah. Jadi oleh karena itu Pak Bu Menteri, kita berharap Ibu tunjukkan kinerja untuk peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Kalau kita lihat sebenarnya kan hampir berimbang Bu ya, Ibu menyumbang 5,4, anggaran 6,9, tapi anggarannya dikurangi gitu. Harusnya kan ini ada penghargaan. Nah, saya melihat Ibu Menteri, masalah di sumber ya potensi PNBP ini kalau saya lihat ke depannya adalah di penagihan IPPKH Bu. Ini Dirjen Planologi Pak Ruanda dan timnya ini harus kerja keras Pak. Bapak yang berikan izin IPPKH-nya ya harus tanggung jawab. Mereka harus bayar. Contoh kemarin yang kita kunjungi sama-sama di Kalimantan Timur itu di Kutai Barat, sudah mengeruk 3 triliun kurang lebih dana batu bara dari tanah kita, 100 miliar pun mereka nggak mau bayar. Gimana ceritanya nih? Daerah aliran sungai pun nggak diperbaiki. Jadi kita dapat sampahnya, mereka dapat uangnya. Ya setelah itu semuanya terjadi Pak Ruanda, baru nanti Gakum ini harus tegas. Saya sepakat Pak Dirjen Gakum, disegel Pak mereka itu yang melanggar, sudah berkekuatan hukum tetap. Jangan dibiarkan Pak, harus kita berikan pressure, karena ini sebagai sumber potensi daripada penerimaan negara yang besar ke depannya Bu Menteri ya. Jadi saya berharap di Pak Ruanda Pak, yang berhutang ini, penagihan ini ditambah Pak. Dan saya berharap Pak Sekjen tambah ini, target PNBP kita Pak, minimal seperti tahun lalu. Minimal seperti itu. Supaya kita berikan warning kepada Menteri Keuangan bahwa kami LHK ini berprestasi loh untuk penerimaan negara gitu ya. Nah tentu juga Gakum ini jangan hanya dipuji, tapi bagaimana ada penguatan anggaran, penguatan kewenangan, penguatan SDM-nya ini perlu kita lakukan agar Pak Roy ini betul-betul punya waktu, punya tenaga untuk pengawasan dan penindakan. Itu yang pertama Ibu Menteri. Kemudian yang kedua mengenai masalah tadi ada dari teman-teman, bagaimana kawasan Taman Nasional ada ini Bu Menteri dikerjasama dengan dapil anggota Dewan. Seperti Pak Salim tadi, di Aceh punya kawasan nasional tapi programnya di AK-nya kecil, programnya tidak ada. Nah kedepannya Bu Menteri saya berharap program ekonomi produktif itu ya, selama ini UPT-nya Ibu itu, balainya Ibu sudah lakukan, libatkan anggota Dewan dari awal. Penentuan anggotanya, jumlah dananya yang disebar itu, ya libatan kita, jangan hanya pada saat pembagiannya. Ya Bu Menteri ya, jadi kita berharap ditambah lokasinya ini, ekonomi produktif untuk masyarakat yang berdiam di Taman Nasional. Kalau kami ini ada Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung di Kabupaten Maros. Itu yang kedua. Yang terakhir mengenai DAK. DAK ini memang selama ini saling tunjuk nih antara Menteri Keuangan, Bappenas ya, bahkan Banggar pun, kebetulan saya anggota Banggar juga, ini kadang-kadang kurang dilibatkan di Pak Asikin. Jadi kita nggak ngerti ini usulannya dari mana ini barang ini. Ya kan, kita protes Menteri Keuangan, dia bilang Bappenas. Kita Bappenas dari Menteri Teknis. Nah saya berharap Ibu Menteri, mungkin ada juga kekuatan untuk menekan bahwa aspirasi anggota Dewan Komisi 4 perlu diperhatikan. Jangan hanya kepala daerah datang ke Bappenas, datang Menteri Keuangan, itu yang diterima. Ya kan, kadang-kala mungkin tidak sesuai dengan profil yang ada di daerahnya. Jadi saya berharap betul-betul aspirasi Pak Asikin tadi itu, kalau Sulsel 2 juga hanya Bulukumba Pak Asikin, masih ada 8 kabupaten yang lain. Kebutuhan sampah, kebutuhan tahuranya dan lain-lain, saya kira perlu menjadi perhatian. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.